Saya doakan apabila Anda like, komen dan subscribe, Anda selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengapa bulan Suro jadi waktu sakti untuk pelaris dagangan? Bulan Suro bukan bulan biasa dalam penanggalan Jawa. Ini adalah bulan keramat, penuh misteri, dan dihormati sejak zaman leluhur. Banyak orang takut dengan bulan ini, tapi sesungguhnya bagi mereka yang tahu rahasia dan ilmunya, bulan Suro adalah waktu emas untuk menarik rezeki, melariskan dagangan, dan memperkuat energi usaha. Di balik sepi dan keheningan Suro, tersimpan kekuatan spiritual luar biasa yang bisa dimanfaatkan secara tepat. Bayangkan jika dagangan yang biasanya sepi, tiba-tiba laris manis setelah ritual tertentu. Disinilah pentingnya memahami ajaran leluhur tentang waktu-waktu sakral. Dalam video ini, kita akan membongkar 3 kunci utama pelaris dagangan di bulan Suro. Apa saja itu, dan bagaimana cara melakukannya dengan aman dan benar sesuai tuntunan Jawa. Makna bulan Suro dan energi gaib di dalamnya. Bulan Suro adalah bulan pertama dalam penanggalan Jawa yang memiliki kedudukan sangat sakral dan penuh makna spiritual. Tidak seperti Tahun Baru Masehi yang dirayakan dengan pesta dan kemeriahan, masyarakat Jawa menyambut datangnya bulan Suro dengan laku prihatin, tirakat, dan ritual penyucian diri. Ini karena dipercaya bahwa pada bulan ini, tabir antara alam manusia dan alam gaib menjadi lebih tipis. Artinya, segala bentuk doa, niat, dan usaha spiritual akan lebih mudah tersampaikan dan dikabulkan. Energi gaib yang ada di bulan Suro tidak bersifat jahat, tetapi sangat netral dan kuat, sehingga bisa digunakan untuk kebaikan jika dijalankan dengan niat yang benar. Para leluhur Jawa percaya bahwa bulan Suro adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan penyelarasan antara batin dan alam semesta. Saat seseorang mampu menyelaraskan niat dan tindakannya dengan kekuatan alam, maka rezeki, kelancaran usaha, dan perlindungan gaib akan lebih mudah mengalir. Khusus bagi pedagang, inilah momen terbaik untuk membersihkan energi negatif dari tempat usaha, memperkuat aura dagangan, dan menarik lebih banyak pembeli dengan cara-cara spiritual yang sudah terbukti sejak zaman dahulu. Maka tidak heran, banyak pelaku usaha tradisional yang menanti datangnya bulan Suro sebagai kesempatan emas untuk mengangkat kembali rezeki mereka. Jenis ritual pelaris dagangan di bulan Suro. Salah satu alasan mengapa bulan Suro dianggap istimewa adalah karena banyaknya ritual warisan leluhur yang dapat dilakukan secara khusus untuk membuka pintu rezeki, terutama dalam dunia perdagangan. Ritual-ritual ini bukan sekadar tradisi turun-temurun, tetapi mengandung makna filosofis yang dalam serta sarana penyelarasan energi antara manusia, alam, dan kekuatan gaib. Dalam konteks pelaris dagangan, beberapa ritual dilakukan untuk membersihkan energi negatif, menanamkan daya tarik secara batin, dan membangun kepercayaan spiritual antara penjual dan pembeli. Ritual pertama yang paling umum dilakukan adalah tirakat Rabu Wekasan, yaitu malam Rabu terakhir di bulan Suro yang dipercaya memiliki getaran kuat untuk tolak balas sekaligus menarik keberuntungan. Pedagang yang ingin dagangannya laris biasanya melakukan puasa, sholat hajat, dan wirid khusus yang dibacakan dengan niat pelarisan. Selain itu, ada juga ritual mandi kembang 7 rupa yang dilakukan di malam Jumat Kliwon. Mandi ini dimaksudkan untuk membersihkan aura pemilik usaha sekaligus mengangkat energi negatif yang menempel pada tubuh dan tempat dagangannya. Selanjutnya, ritual pemasangan raja atau jimat pelaris juga banyak dilakukan di bulan Suro. Biasanya berbentuk tulisan Arab Pegon atau aksara Jawa kuno, raja ini berisi doa-doa pelarisan dan ayat-ayat tertentu yang diyakini mampu menambah daya tarik usaha secara spiritual. Raja atau jimat ini tidak diletakkan sembarangan, biasanya disimpan di bawah etalase, pojok warung, atau di belakang pintu masuk usaha dengan tata cara dan waktu pemasangan tertentu. Penting untuk diketahui, penggunaan raja ini tidak bersifat syirik jika dilakukan dengan niat memohon kepada Tuhan dan tidak menyembah benda itu sendiri. Selain bentuk ritual fisik, ada juga amalan batiniah seperti wirid rezeki, pembacaan sholawat pelaris, dan doa-doa tertentu yang dilantunkan setiap malam selama bulan Suro. Doa ini dibaca dengan konsisten, sambil menanamkan keyakinan bahwa usaha akan diberkahi dan dijauhkan dari pesaing yang curang atau niat jahat orang lain. Ritual-ritual ini bukan sihir atau mistik kosong, melainkan bentuk laku spiritual yang menyatukan usaha lahir dan batin. Saat dijalankan dengan keyakinan, keikhlasan, dan etika dagang yang baik, hasilnya seringkali mengejutkan dan sangat nyata bagi mereka yang menjalaninya. Syarat-syarat dan etika menjalankan ritual.
Melakukan ritual pelaris dagangan di bulan Suro tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada syarat-syarat khusus yang perlu dipenuhi agar energi spiritual yang diundang benar-benar membawa keberkahan, bukan sebaliknya. Hal pertama yang paling penting adalah niat. Niat harus lurus dan jelas, untuk mencari rezeki yang halal, menafkahi keluarga, dan tidak merugikan orang lain. Ritual yang dilakukan dengan niat serakah, ingin cepat kaya tanpa usaha, atau bahkan ingin menyingkirkan pesaing, justru akan mengundang bala dan penolakan dari alam gaib. Syarat kedua adalah kebersihan diri dan tempat usaha, baik secara lahir maupun batin. Orang yang menjalankan ritual dianjurkan untuk membersihkan diri terlebih dahulu melalui mandi keramas, bahkan ada yang disarankan memakai pakaian putih sebagai simbol kesucian. Tempat usaha juga harus dibersihkan secara menyeluruh, dibebaskan dari benda-benda najis, dan dijauhkan dari tindakan maksiat seperti menipu pembeli atau menjual barang haram. Ritual hanya akan bekerja maksimal di tempat yang bersih dan dijaga dengan etika dagang yang baik. Etika penting lainnya adalah menjaga laku tirakat secara konsisten, meski dalam kesunyian. Artinya, seseorang yang menjalani ritual tidak boleh menyombongkan diri atau menceritakan ritualnya dengan niat pamer. Laku spiritual di bulan Suro bersifat pribadi dan dilakukan dengan rendah hati. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang betul-betul serius dalam membangun kekuatan batin, bukan hanya ingin mencari keuntungan materi semata. Para leluhur percaya, semakin tenang dan tersembunyi sebuah ritual, semakin besar kekuatan dan khasiatnya. Selanjutnya, pelaku ritual juga perlu memahami waktu-waktu keramat yang dipercaya memiliki vibrasi kuat. Misalnya, malam Jumat Kliwon, malam 1 Suro, dan malam Rabu Wekasan. Pada waktu-waktu ini, alam semesta sedang terbuka untuk menerima doa dan harapan. Jika seseorang menjalankan ritual di luar waktu-waktu ini, hasilnya mungkin tetap ada, namun tidak sekuat jika dilakukan di momen yang tepat. Oleh karena itu, memahami kalender Jawa dan membaca petunjuk hari baik menjadi bagian penting dari etika menjalankan ritual. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah menghindari syirik. Dalam ajaran spiritual Jawa, ritual pelaris bukanlah bentuk penyembahan terhadap benda, roh halus, atau makhluk gaib. Semua usaha spiritual tetap diarahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hanya saja melalui pendekatan budaya dan kearifan lokal. Raja, sesaji, dan tirakat hanyalah sarana batin untuk memperkuat niat dan membuka jalan rezeki. Dengan memahami hal ini, kita akan tetap berada dalam jalur spiritual yang benar dan diberkahi. Bulan Suro bukan hanya dikenal sebagai bulan keramat yang penuh kehati-hatian, tetapi juga merupakan waktu terbaik untuk melakukan ritual pelaris dagangan jika dijalankan dengan cara yang benar. Melalui pemahaman mendalam terhadap makna bulan Suro, jenis-jenis ritual yang diwariskan leluhur, serta syarat dan etika menjalankannya, para pelaku usaha dapat menyelaraskan usaha lahiriah dengan kekuatan batiniah. Dalam keheningan bulan Suro tersimpan energi luar biasa yang bisa membuka pintu rezeki, membersihkan energi negatif, dan menguatkan daya tarik usaha. Semua itu bisa diraih dengan niat yang bersih, tirakat yang tulus, serta keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tonton kembali bagian-bagian pentingnya sebagai pengingat saat akan menjalankan ritual di bulan Suro. Jadikan video ini panduan spiritual untuk memperkuat ikhtiar Anda dalam berdagang dan membangun usaha. Jangan lupa untuk like, komentar, dan bagikan kepada saudara atau rekan pedagang lainnya agar mereka pun bisa mendapatkan manfaatnya. Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena masih banyak video menarik lainnya dari Tombo Ati Story yang membahas warisan leluhur, kekuatan spiritual, dan rahasia dagang dalam tradisi Jawa. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga rezeki Anda dilimpahkan dan usaha Anda makin laris. Silahkan Anda beri tanggapan dengan menulis di kolom komentar apakah video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk Anda atau sebaliknya.